Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Ke Piala Dunia bukanlah mimpi, impian yang akan menjadi kenyataan untuk Timnas Indonesia mentas di Piala Dunia. Ya, bukan level ASEAN lagi. Mungkin itulah sebuah kata yang bisa diucapkan kepada Timnas kita saat ini. Mengapa tidak? Mereka menampilkan permainan yang menawan, merepotkan pertahanan Vietnam dengan adanya para pemain naturalisasi yang otomatis meningkatkan level Timnas jauh lebih tinggi lagi, membuat negara Nguyen tak berkutik di lapangan. Hal itu dirasakan setelah Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan hat-trick berturut-turut di Piala Asia lalu. Di leg pertama dan bahkan pertandingan terakhir di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan skor 3-0. Kemenangan ini sangatlah penting untuk Timnas bisa melaju ke round ketiga Piala Dunia dan bukan hal yang tak mungkin jika Timnas Indonesia dapat bersaing di Piala Dunia yang akan datang. Ya, diketahui, di atas kertas secara keseluruhan sebelumnya ranking FIFA Vietnam memang telah berada jauh di atas ranking timnas kita. Di mana hal itu pun disusul oleh juga dengan head-to-head dari kedua tim yang diunggulkan Vietnam. Namun menariknya timnas akhir-akhir ini menambah amunisi dengan mendatangkan pemain naturalisasi yang memang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Meski banyak juga pemain lokal yang juga berkembang dan layak bermain di timnas Indonesia. Kemenangan atas Vietnam dimulai dari Piala Asia pada waktu lalu, di mana Indonesia menang tipis 1-0 berkat gol dari Asnawi Mangku Alam. Dilanjut pertemuan kedua di GBK pada leg pertama, di mana Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dan membuatnya tak berkutik dengan skor tipis 1-0. Lantas pertemuan terakhir Timnas Indonesia benar-benar mengubur Vietnam di kandangnya sendiri, di mana Timnas yang tak pernah menang dalam 20 tahun terakhir di kandang Vietnam kini dengan kepercayaan dan ketangguhan para pemain Timnas Indonesia menghancurkan Vietnam dengan skor telak 3-0. Dengan kemenangan inilah kita mungkin bertanya-tanya, apakah level Timnas sudah Asia dan Piala Dunia? Mengingat Timnas Vietnam dalam 3 pertemuan terakhirnya tak pernah mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia. Ya, dalam kemenangan atas Vietnam itu sendiri, Sintayong ternyata tak mau sombong. Padahal kita telah memenangkan pertandingan 3 kali berturut-turut atas Vietnam. Namun di konferensi pers Sintayong mengatakan bahwa ia tak mau jumawa dan menganggap bahwa kemenangan atas Vietnam ini hanyalah keberuntungan dan semangat juang dari para pemain. Dan mengatakan, dalam konferensi pers sebelum pertandingan saya mengatakan bahwa statistik tidak pernah menang dalam 20 tahun melawan Vietnam dapat berubah. Dalam pertandingan ini kami beruntung, para pemain bermain keras dan melakukannya dengan baik. Ucap Sintayong dalam konferensi pers seperti yang diutip dari bolasport.com. Ya, meski memilih untuk merendah, namun kekuatan Timnas Indonesia diakui oleh pelatih Vietnam Philippe Troussier, di mana pelatih yang telah memundurkan diri itu telah mengatakan bahwa Timnas Indonesia sudah jauh lebih tinggi di atas Vietnam. Timnas Indonesia pada saat ini lebih kuat dengan banyaknya pemain baru. Tertinggal cepat di menit ke-7 membuat Vietnam agak kebingungan. Sayangnya terlepas dari segala upaya menyerang, Timnas Vietnam tidak mendapatkan yang mereka perlukan, yang mana adalah sebuah gol. Ucap Philippe Troussier seperti yang dikutip dari TV One News. Ya, terlepas dari kemenangan atas tim Vietnam, apresiasi yang tinggi layak diberikan kepada Timnas Indonesia saat ini. Mereka tampil dominan meski di kandang lawan, mereka menemukan bentuk terbaiknya di atas lapangan. Terkhusus untuk 2 pemain baru Timnas seperti Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye, yang masing-masing keduanya berkontribusi atas kemenangan Timnas Indonesia semalam.
di mana Ragnar berhasil menetak gol indah lewat individualnya, sedangkan Tom Haye berhasil mencatatkan assist dalam gol Jay Itzes melalui corner indah yang melengkung tepat di atas kepala Jay Itzes. Ia bahkan bermain sangat baik dan tenang, mengorganisir serangan-serangan timnas Indonesia sebagai profesor lini tengah yang jelas menjadikan tingkat level timnas semakin di atas Vietnam. Ia pun turun ke belakang dan bekerja keras membantu pertahanan timnas Indonesia. Dan inilah yang diharapkan Shin Tae-yong dalam diri timnas Indonesia agar sekecil mungkin menutup serangan dari lawan. Tốt với cả trọng tài. Vẫn là Tom Haye, không ngại anh Tom Haye nữa. Tom Haye. Tom Haye. Và can thiệp lại là của anh Hùng với Quốc Văn Khang. Ya, sedangkan Ragnar sendiri kecepatannya serta driblingnya tak dapat dibohongi bahwa ia adalah mesin penghancur pertahanan lawan. Diamnya ia juga bisa bermain sebagai playmaker dan satu golnya menjadikan timnas Indonesia semakin percaya diri dalam bermain menghadapi Vietnam meski di kandang mereka sendiri. Dari perjuangan para pemain baru yang baru debut itulah Shin Tae-yong merasa puas dengan penampilan kedua pemain tersebut dan memujinya. Meski Tom Haye sempat sakit, namun ia pulih saat berada di lapangan sehingga ia bermain bagus. Saya sangat puas dengan ini. Dimanapun pemain naturalisasi timnas Indonesia itu bermain, selama memiliki kewarganegaraan mereka layak bermain untuk Indonesia, ucap Shin Tae-yong. Ya, dengan memenangkan pertandingan melawan Vietnam dengan skor telak 3-0, membuat timnas Indonesia berada di posisi runner-up grup F kualifikasi Piala Dunia sementara. Kini Indonesia mengoleksi 7 poin dan tertinggal atas Irak yang mempunyai 12 poin dan berada di peringkat pertama. Sedangkan dengan Vietnam kini timnas unggul 4 poin, dan Filipina dengan peringkat 4 dengan 1 poin. Kini Indonesia tersisa mempunyai 2 match lagi untuk bertanding. Dan dapat diyakinkan bahwa timnas Indonesia bisa meraih hasil positif untuk terus berada di runner-up terbaik grup F dan berhak lolos ke round ketiga. Dan itu tandanya Indonesia hanya perlu menang 1 kali saja untuk bisa lolos ke round ketiga Piala Dunia, dan itu sangatlah mungkin. Setelah lolos ke round ketiga, level ini adalah level yang lebih tinggi di mana timnas Indonesia harus bersaing dengan 16 tim terbaik Asia. Di mana di sini hanyalah ada 3 grup saja. Masing-masing grup Hayan terdapat 6 tim dan peringkat 1 dan runner-up akan berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan peringkat 3 dan 4 masing-masing masih bisa lolos di round 4 atau babak playoff di round 5. Terlebih masih ada pemain naturalisasi yang akan memperkuat timnas Indonesia seperti Martin Paes yang sudah ditunggu kehadirannya bermain bersama timnas Indonesia. Ya, Jay, itulah tadi bagaimana Indonesia ke Piala Dunia bukanlah mimpi belaka, melainkan impian yang akan menjadi kenyataan untuk timnas Indonesia mentas di Piala Dunia 2026.